Korupsi bukan sekedar soal uang yang berpindah tangan, tetapi tentang bagaimana kekuasaan yang disalahgunakan, hak-hak rakyat dicuri, dan impian untuk hidup dalam keadilan terus dirampas. Di episode kali ini, kita akan menyelami cerita-cerita di balik skandal besar, menggali akar penyebab dan mencari jawaban. Mengapa korupsi masih tumbuh subur meskipun semua pihak tahu bahayanya? Apakah ini soal sistem, budaya, atau lemahnya pengawasan? Bersama narasumber yang sudah ada di studio Titik Temu, kita akan membongkar tabir gelap ini. Sekali lagi, karena korupsi bukan hanya tentang uang, tapi tentang masa depan yang dicuri. Bersama saya, Revo Ferdiansyah, inilah Titik Temu Podcast. Menyambung cerita, menginspirasi harapan. Oke, di studio Titik Temu kita sudah menghadirkan Bapak Robert James SHMH sebagai Ketua Peradi SAI, Suara Advokat Indonesia, periode kedua di Kabupaten Karawang. Beliau juga Komisioner BPSK dan Ketua LBH Pensiunan Tentara yaitu Gapentra. Kita langsung aja berdialog. Apa itu korupsi? Oke. Pak Ketua, apa kabar? Baik, baik. Terima kasih sudah hadir di studio Titik Temu. Tadi perjalanan gimana? Lika-likunya ke sini? Aman-aman aja. Oh, aman-aman aja. Siap. Ketua, kita memang di episode hari ini, kita fokus akan membahas korupsi. Korupsi itu kalimat yang hampir di seluruh masyarakat itu tahu korupsi gitu. Tetapi kita ingin lebih dalam apa sebenarnya korupsi. Karena dampak korupsi kan pastinya besar. Nah, kita ingin tahu bagaimana Ketua menjelaskan tentang korupsi. Silakan Ketua. Baik, terima kasih. Korupsi zaman medsos begini kita tinggal lihat definisinya gampang. Bukan hanya pengetahuan definisi dan korupsi itu sendiri, tetapi dampaknya. Oke. Saya bicara dulu. Dalam hal ini saya sebagai advokat, penegak hukum, ada polisi, jaksa itu mewakili pemerintah karena polisi, jaksa mewakili pemerintah. Karena mengawal pemerintah, karena tadi terlihat dari Kapolri, Kejagung diangkat oleh Presiden. Kalau hakim, penegak hukum, saya bicara penegak hukum, hakim itu mewakili negara karena dia kekuasaan tersendiri. Terus advokat ada di posisi mana? Advokat mewakili masyarakat. Sehingga advokat yang bukan hanya advokat, semua masyarakat punya fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Setuju. Ya, saya bicara bukan hanya merugikan negara, bukan hanya untuk yang korup ini menguntungkan diri sendiri atau orang lain, tetapi dampaknya fatal. Fatal kenapa? Dampak satu, pengangguran di mana-mana. Korup. Nah, sehingga banyak masyarakat daerah bilang, kok orang luar kerja, kok saya tidak. Nah, ini coba pemerintah. Nah, masyarakat semua LSM, wartawan sebagai kontrol sosial, kontrol mereka. Ya, dampak dari korup, pengangguran di mana-mana. Korup, ada sesuatu mereka. Terus tadi, kemiskinan, kelaparan sudah pasti. Sekarang, ya mungkin kelas bawah 50.000, kelas menengah 100.000 nggak cukup belanja sehari-hari. Dampak ini kan dampak kenapa? Ada sesuatu. Tadi, selain itu, pengangguran, kemiskinan, dampak dari korup itu bahaya. Bencana alam. Bencana alam itu dampak dari korupsi ya? Bukan biasa-biasa. Kalian project-project ya, saya liatin. Ini perumahan saya. Ini project penunjukan langsung. 200 juta. Saya hitung-hitung, saya tukang ngebangun.
Iya. Biasa bangun rumah aku tahu kok cuman segini. Terus tadi ya proyeknya ada terlihat, Iya. tetapi masalahnya tidak terselesaikan karena kalian korup. Jadi banjir tetap, bencana, Iya. longsor, bencana alam, banjir bandang itu karena korup, illegal logging apa semua. Oke. Saya rasa itu. Sementara begitu dulu. Oke. Saya pengen masuk lagi ke sini. Dampak dari korup tadi ngomong bahwa pengangguran juga dampak dari Oh, korup. Detailnya seperti apa coba? Karena pengangguran tahu sendiri Kerawang begitu banyak. Bisa jelasin? Ya pengangguran di mana-mana. Terus tadi karena oknum dari perusahaan adalah sesuatu ini bukan ini itu udah tahu ya. Sehingga dengan HRD ada sesuatu jadi mereka bisa rekrut dari manapun. Ya, sehingga pertumbuhan ketika saya 96 ya, industri masuk Kabupaten Kerawang. Saya baru tamat sarjana mesin. Oke. Ya mulai tak Kerawang padat. Ya karena pembangunan. Karena apa? Tetapi tuan rumah jadi penonton. Iya. Ya, ada apa? Ada yang salah. Kebijakan. Bukan hanya korup itu, bukan hanya merugikan keuangan negara. Penyalahgunaan kewenangan. Oke. Nah, tidak pro masyarakat. Itu korup. Versi aku silakan. Iya. Menurut hukum demikian. Menurut Bukan hanya kebijakan yang kau harus lakukan ini ternyata kau tidak ini. Itu merugikan. Iya, kebijakan. Bukan hanya merugikan keuangan, ekonomi negara. Oke. Oh, ini peredaran uangnya. Harusnya masyarakat Kerawang, aku jadi panas ini. Ya, masyarakat Kerawang, Tenang. dia kerja di Kerawang, Iya. dia habiskan uang di Kerawang. Ini pendatang semua. Iya. Ya, mereka kumpul-kumpul, begitu pulang kampung, dihabiskan ke Kampung daerah halamannya. lain. Tadi, dalam skala bernegara, ya cintai produk dalam negeri. Dalam skala provinsi, ya cintai produk Jawa Barat. Iya. Dalam skala kabupaten, ya cintai, gunakan barang dan jasa masyarakat Kabupaten Kerawang sehingga keuangan ekonomi negara di situ-situ juga. Iya, tumbuhkan ekonomi di Kerawang sendiri kan. Oke. Berarti korupsi itu juga kebijakan yang menguntungkan dirinya atau Atau orang lain. kelompoknya Kelompok. demi kepentingan dirinya, tentu itu juga termasuk korupsi ya. Korup, penyalahgunaan wewenang. Ntar lagi misal ada ya project-project ya lelang SE. PSE ya. Iya. Iya, kok yang luar-luar, taruhlah yang dekat-dekat dan memang sudah familiar. Oke. Ini yang jauh-jauh, aku amati. Belum aja, aku sekarang saatnya aku. Karena aku lihat Presiden Prabowo, aku ikut. Aku sebagai kontrol sosial. Oke. Aku DPC Pradi, mewakili masyarakat. Ketika yang dirugikan masyarakat, mereka ngadunya ke aku. Ketika yang miskin, aku bela. Aku nggak cari keuntungan. Iya. Karena kita punya PBH. Iya. Ya, Akang tahu lah. Artinya saya bersemangat karena emang ada yang tidak beres. Semoga dengan bupati terpilih baru ini ya, semoga masa depan Kerawang lebih baik. Perekonomian Kerawang khususnya lebih baik. Oke. Amin alhamdulillah. Jangan Iya. korup dong. Aku korup enggak? Korup itu uang negara, Iya. kewenangan-kewenangan yang diberikan oleh negara. Iya, aparat-aparat. Saya kan independen. Tidak akan saya korup. Selain itu yang masuk dalam kategori korupsi itu apa aja sih? Selain kebijakan, merugikan uang negara, Ekonomi. Ya, ekonomi kita jadi tersendat. Contoh dari pusat, gelontorkan berapa miliar desa-desa. Iya. Untuk masyarakat, bukan buat kau kepala desa. Ini Subang sedang hati-hati Kerawang. Saya lagi turun, tim saya juga udah bentuk tim investigasi, Pradi, yang untuk tadi, kalau memang ada kebijakan yang tidak benar, kita class action, tanpa dibayar. Oke. Ya seumuran aku kayak Prabowo, ngapain? Iya. Sudah mengabdi. tinggal mengabdi. Iya. Saya tertarik tadi ketua ngomongin LPSE tentang tender, tentang lelang kan ya. Saya mau membahasnya gini. Pada
pada intinya akan ditindak pidana korupsinya gini. Apakah dalam lelang sebagai pejabat yang memenangkan karena memenangkan karena keinginan, kepentingan dirinya itu, apakah juga menjadi salah satu tindakan korupsi? Jelas korup ya, ada aturannya. Kalau detailnya saya tidak tahu, saya pernah baca dan saya pernah tahu ada aturannya. Ya tadi penyalahgunaan kewenangan atau tadi ke pihak yang dia terima sesuatu ya, ada upeti. Aku potong dulu, memang sulit karena dari sejarah kita dijajah terlalu lama. Biasa kalau dulu bupati apa ya, mereka bawa upeti ya, jadi ada yang karena itu kebiasaan hadiah. Hati-hati ya, ulang tahun kita lagi mendidik anak kita, ulang tahun dia ingin hadiah. Jangan ulang tahun itu anakmu dikasih hadiah, itu akan sampai hari ini pejabat-pejabat gara-gara itu mah suka ngasih, sok masihan. Ya jadi ya udah kamu aja tender. Oh enggak, itu korup. Aku yakin itu korup. Aku siap sikat tanpa dibayar. Demi masyarakat, karena aku mewakili masyarakat. Oh enggak, kasihan banyak yang miskin. Aku di lampu merah nangis, lampu merah DPR. Itu Satpol PP di situ. Kok ini banyak pengemis? Dinas sosial di situ dekat. Kalian pada di mana? Kalian dibayar oleh negara. Aku tidak dibayar, maaf. Aku cari makan sendiri. Sombong dong. Oke, mantap. Contoh kan gini guyonannya ketua, biar tensinya agak turun sedikit. Iya. Enggak, ketika udah bicara masyarakat marginal, karena aku besar di LBH kampus, ya aku ketua pos Bakum sampai 2018, dan aku advokat yang di bawahnya ada bantuan hukum untuk masyarakat marginal. Ya harus. Karena itu salah satu amanat undang-undang. Advokat harus bantu masyarakat. Kita minum aja dulu ketua. Mangga. Biar mereda. Boleh. Menurunkan tensi dulu. Kalau ngomongin korupsi memang hawanya panas apa gimana ya ketua? Iya. Bukan aku nggak kebagian, tidak. Aku nggak mau. Bukan persoalan itu kan? Bukan, aku nggak mau. Iya. Oke. Ntar dulu. Kenapa aku nggak mau? Nanti anakku sakit lah, apalah, itu keluar kayak kantong yang kita isi tapi bolong, kantongnya bolong. Sehingga kalian lihat, mana pernah anak aku sakit? Aku pernah sakit tidak? Karena relatif yang aku makan uang yang jeripaya aku cari, aku keluarkan. Dampaknya begitu bahaya gitu ya? Bahaya, grogoti, tiba-tiba lu serangan jantung. Oh iya, aneh-aneh, tiba-tiba. Jadi kayak apa ya, dampaknya itu akan tiba-tiba ada aja. Jadi kayak dampaknya itu kayak cinta, tiba-tiba datang cinta itu. Bagi yang muda, aku udah lewat ya. Masanya lewat. Masa Prabowo, pengabdian kepada masyarakat. Aku monitor ya semua ya. Contoh gini lagi ketua, saya senang ini membahas LPSI karena ketua tadi membuka LPSI. Jadi sedikit apapun pemberian, contoh nih guyonannya gini, ini Pak ada hadiah buat menangin dong perusahaan kita. Itu salah satu juga masuk korupsi ya. Timbang iPhone 16 digeser. Oh iya. Lemah banget. Timbang iPhone beli sendiri. Tapi koruptor itu cerdik ketua. Cerdikan pengacara daripada koruptor. Oke. Aku ada, laporkan ke aku sudah amanatan ketua PBH. Sikat itu apapun tanpa dibayar. Biar kamu makmur sejahtera. Ya itu termasuk dari ibadah kalian. Ya membantu. Ada lihat yang tidak beres, bereskan tanpa dibayar. Kalau korupsi itu masuk kategori apa sih ketua?
apa ya, tindakan khusus apa sih dalam penanganan di dalam hukum gitu? Ya, hukum udah pasti ini kan tindak pidana khusus. Tindak pidana khusus itu yang di luar KUHP. Oke. Nah, itu yang di KUHP yang baru sudah disatukan, sudah dibukukan, sudah di apa istilahnya itu, sudah disatukan, ya belum berlaku, nanti berlaku sehingga tidak tersebar undang-undang yang lain. Ini tindak pidana khusus. Kenapa khusus? Negara lagi kayak teroris itu sama, negara lagi perang sama kayak narkoba, bahayanya dampaknya. Perang terhadap teroris, perang terhadap narkotika, sama korupsi. Korupsi. Wah. Sehingga dibentuklah Badan Narkotika Nasional BNN khusus lagi, KPK khusus. Ada yang teroris juga ada apa itu? Dia khusus karena negara lagi perangi. Ya, contoh teroris Densus 88. Nah, dibentuk untuk ini tindak pidana yang dampaknya bisa menghancurkan negara ini. Bukan hanya ekonomi, negara hancur. Negara hancur kenapa? Semua organisasi yang terkecil, rumah tangga, sampai organisasi yang teratas negara akan rubuh ketika ekonomi hancur. Aku pernah penelitian di Pengadilan Agama. Tingkat pertama perceraian, ekonomi. Bubar organisasi terkecil, apalagi negara. Karena korupsi salah satu ekonomi. Itu disalahgunakan. Kalau di organisasi terkecil, sama kepala rumah tangganya ini atau sama ibu rumah tangganya dipakai itu hancur itu. Oke. Ya. Narkotika, teroris diperangi. Aku seneng banget Prabowo. Aku nggak pro, aku netral. Karena aku penegak hukum. Ya. Lanjut lagi Ketua. Apakah pemberian apa ya, kayak tadi saya ngomong bahwa ulang tahun contoh itu kepada pejabat, apa itu masuk juga? Itu masuk banget. Ada yang terima laporkan saya perintah PBH gugat. Laporkan. Ya kan, pidana perdatanya jalan semua. Oke. Padahal kan gini, contoh saya berkawan dengan pejabat, saya kan hanya memberi, itu masuk kan? Oh iya, tidak boleh. Nanti akan mempengaruhi kebijakan lu, kewenangan kau. Terpengaruh. Dampaknya ada orang yang suka ngasih aku, jadi aku tidak objektif lagi, subjektif. Iya mas sok mere, ini mas suka ngasih. Iya. Kan tolol gitu kan. Laporkan, aku sudah perintah ketua PBH. Sikat. Pejabat tanda tangan untuk sesuatu, surat menyurat. Ini biayanya sekian. Contoh itu juga. Itu apalagi. Jangankan kau minta, kau menerima aja dapat. Sama undang-undang bantuan hukum. Meminta sudah pidana kita ketika kita sedang memberikan bantuan hukum. Apalagi kau minta, menerima aja kena, apalagi minta. Sama saya bilang itu asas hukum. Saya bukan ahli hukum banget, tapi itu asas-asas hukum. Jangankan nerima, jangankan minta, itu kasar. Nerima aja udah kau masuk, korup, bos. Akan mempengaruhi kebijakan kau. Karena biasanya kalau nggak ada itu tanda tangannya sulit ini. Sulit. Itulah ini dulu lagi di luar. Mungkin. Jangan ditekan-tekan ketika tadi aku ngomong. Nah, tetapi tadi laporkan, kasih tahu masyarakat. Khusus Peradi DPC Karawang, laporkan ketua PBH. Karena DPC bukan kapasitasnya untuk gugat-menggugat, dia hanya melatih, mengangkat, menyumpah advokat. Ada ranah sengketa di masyarakat PBH. Jadi ujung tombaknya ketua PBH saya. Ya saya sebut aja Pajar. Pajar Ramadan. Alhamdulillah dia aku lagi liatin dia bersih sejauh ini. Ya itu kawan saya juga sekarang jadi ketua kan. Baik. Saya bicara lagi lanjutnya gini Ketua. Ancamannya Ketua. Ancaman bagi pelaku korupsi Ketua. Artinya kan sudah diatur dalam undang-undang, Ketua. Apa ada kategori-kategori khusus? Contoh gitu, korupsi kecil dan korupsi besar gitu. Ya memang ada dalam
tentunya dalam hakim memutus ancamannya sebenarnya sama aja, tetapi kan hakim melihat berapa yang dia rugikan. Ya, Oke. misal ada yang besar sampai 20 tahun, bahkan hukuman mati. Kenapa nggak itu? Iya. Hukuman mati. Karena kau takut kau korupsi semua. Maaf ya. Iya. Legislatif, kalian membentuk undang-undang. Kau kok nggak sahkan itu perampasan aset? Jangan-jangan kau. Jadi kau nggak berani mengesahkan itu perampasan aset, takut aset kau dirampas. Kalau aku hasil kerja aku sendiri, nggak ada yang bisa dirampas oleh negara. Kok ya sampai ini Prabowo awal juga, Jokowi akhir. Aset perampasan aset nggak disahkan. Jangan-jangan kalian karena biaya politik kemarin Bapak Presiden aku bilang biaya politik terlalu tinggi. Itu kembali. Akhirnya tadi korup. Pak Prabowo bilang, oh kembalikan. Bukan kita mundur. Karena dia pro rakyat sejauh ini saya lihat. Saya kenal aja tidak dia. Tetapi kebijakannya. Ya bisa nggak kepala-kepala daerah kita seperti itu? Ya? Semoga bisa. Harus bisa, harusnya. Karena, sorry, aku sudah koordinasi dengan LSM kontrol sosial. Karena kalian fungsi kontrol sosial LSM. Bukan hanya LSM, masyarakat pribadi, individu juga. Aku advokat, apalagi. Oke. Keras kalau sama ketua ngobrolnya. Korupsi itu panas memang. Panas. Dalam korupsi, contoh ketua, saya masuk lagi. Merencanakan contoh dalam pelaksanaan di pemerintahan daerah biasalah, anggaran dan lain sebagainya. Dalam merencanakan nanti ada kelebihan, yang jelas ada keuntungan buat dirinya. Apakah juga termasuk? Ya, sudah kena, bos. Iya, merencanakan Ya, nanti gini jahat. gitu. Kalau di dasar tindak pidana itu apa ya? Ya nggak ada istilahnya, aku lupa ya. Aduh, apa itu lupa. Mens rea. Niat. Ada niat, ada perbuatan. Tetapi di hukum kita baru niat, belum perbuatan, belum. Nah, niat sudah, rangkaian sudah. Tetapi dia hentikannya karena ketahuan itu percobaan tindak pidana. Kecuali dia niat mau ngebakar rumah, udah disiram bensin, nggak jadi deh. Bukan karena masyarakat udah, itu bukan percobaan melakukan tindak pidana. Ketika dia sudah niat, dia sudah step-stepnya udah lakukan. Tinggal dia eksekusi, itu udah percobaan. Oh, itu udah masuk ya? Aku akan coba uji hukum ini, karena aku belajar hukum. Dasar-dasarnya aku tahu. Percobaan, laporkan. Ya, ada data masuk PBH, aku siap. Bila perlu aku langsung yang turun. Niat saja sudah masuk. Oh iya. Ya. Kamu baru niat mau naik haji aja udah ditulis. Belum lu laksanakan. Kau sudah ditulis kebaikanmu. Iya, benar. Kejahatan lu karak niat. Sudah dicatat. Walaupun tadi kalau hukum bumi ini belum sebelum lu berbuat. Tetapi ketika kau sudah ada langkah-langkah awal, itu sudah percobaan. Itu sebagai kalau dalam menjadi alat bukti lah ya gitu ya. Alat bukti, aku mau uji. Hakim-hakim ini aku uji. Tindak pidana bukan menurut kalian. Ya kan gitu. Hakim mewakili negara, ya kita lapor ke negara. Ya lapor jaksa hakim ya pemerintah, dia pengawal. Masyarakat ke aku. Masyarakat miskin ya ke aku, PBH. Aku layani harus. Siap. Ya, dalam podcast ini juga sampaikan ke masyarakat, jangan sungkan-sungkan datang ke PBH, Pusat Bantuan Hukum, Peradi Suara Advokat Indonesia. Gratis gitu ya? Gratis. Oke. Dan syarat memang ada keterangan tidak mampu. Iya. Jangan kau pura-pura tidak mampu. Iya. Nanti kau tuliskan bahasa Sunda. Jadi benar tidak mampu ya gitu. Oke. Lanjut ketua. Gini ketua. Pesan ketua apa? Bagi ini kan kalau korupsi itu
yang merugikan, salah satunya merugikan uang negara. Artinya bagi penyelenggara Ketua, khususnya di Kabupaten Karawang lah Ketua. Kita ngobrol lingkup kabupatennya. Bagi penyelenggara pemerintah di Karawang, khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, ya yang menggunakan anggaran pemerintah lah. Apa yang ingin Ketua sampaikan? Oke, hati-hatilah gunakan anggaran dan kebijakan, bukan hanya anggaran. Iya. Kebijakannya hati-hati, karena di zaman sekarang banyak mata yang melihat, Oke. ya kan, di sosmed ini. Hati-hati salah langkah, tidak niat tetapi ternyata salah. Ya. Tapi hati-hati, banyak yang kontrol. Hati-hati ya. Semua, aku bilang aku sudah bentuk tim-tim investigasi untuk masyarakat. Aku ingin keren dong, Karawang. Gaya, sejahtera semua. Nama baik bupati bagus, DPR-nya bagus, semuanya baik. Ya. Seperti itu. Hati-hati. Gunakan Hati-hati. kewenangan, kebijakan, walaupun tidak niat, hati-hati. Bang dikasih iPhone 1, kau bisa lempar penunjukan langsung ke sono. iPhone ya beli sendiri. Ya, sengsaranya dampaknya rakyat. Itu di perumahan saya. Tadi saya ulang lagi. Ya, tadi saya melanjut lagi ke alam, Ketua, longsor dan lainnya. Oh, iya. Itu bisa di garisnya seperti apa, Ketua? Ya iya itu ya, hasil korupsi itu dampak. Ya, contoh ada Illegal proyek logging. itu ya. Ya, dia kasih ya batu kayu-kayu. Longsor banjir bandang yang apa siapa? Masyarakat. Siapa yang mewakili masyarakat? Polisi, jaksa. Gua pengacara. Advokat. Aku. Laporan ke saya, baru pemerintah datang bantuan, bukan bantuan. Oke. Jadi kalau istilah kedokteran itu lebih baik daripada mengobati, lebih baik apa? Mencegah, ya. Iya. Lebih baik mencegah, ya. Jadi bagi pejabat, cegah. Jangan sampai kau mengobati. Gara-gara kau tidak mencegah, kau jadi mengobati. Dia udah sakit luka. Itu akan ingat semua. Iya, dampaknya nyampe longsor, nyampe ke miskin. Miskin, Iya. nganggur. Itu gara-gara korup. Apa? Korup tadi kewenangan, bukan hanya merugikan keuangan ekonomi negara. Kebijakan lu salah, itu korup, bos. Iya. Kebijakan salah, kebijakan untuk kepentingan dirinya, golongan, termasuk korup. Tetapi gini, Ketua, banyak masyarakat yang takut, Ketua, ketika mau melaporkan persoalan. Contoh dia memiliki bukti lah, tapi takut, Ketua. Nah, tadi laporkan atau konsultasi di Pusat Bantuan Hukum. Kita ada Kalau LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Gunakan itu. Semua apa ya? Sudah pemerintah siapkan. Kok takut? Sebut aja. Mereka akan lindungi informasi itu. Iya. Ya. Iya. Dia akan lindungi. Lembaga perlindungan saksi dan korban. Ya, dilindungi ya. Dilindungi banget. Jadi, cuman masyarakat tidak tahu, laporkan. Kalau kau tidak laporkan ada sesuatu yang tidak beres, anak cucu kau biarkan nanti sama kayak yang kau alami. Aku ingin anak cucu aku kayak sekolah mending lah. Dulu aku sekolah SD apa lebih parah dari hari ini. Iya. Syukur lagi Bapak Presidenku kasih makan siang. Iya, makan siang gratis kan, bergizi kan. Nah, bergizi biar pintar. Jangan minterin, udah pintar ya. Iya. Seperti itu. Oke. Lanjut lagi, masih korupsi. Satu ketakutan tadi kan masyarakat mau memberikan informasi. Yang kedua gini, Ketua, yang cukup bukti, apakah berapa alat bukti sih sebenarnya untuk memenuhi laporan tersebut, Ketua, dalam tindak pidana korupsi? Ya, dugaan ini akan berbeda pembuktiannya dengan tindak pidana biasa. Tindak pidana korupsi itu ya pasti nggak salah deh aku ngomong. Itu pembuktian terbalik. Kau punya ini dari mana? Kan begitu. Sehingga mau jadi pejabat semua laporkan dulu, lu dari mana ini?
Tiba-tiba lu selesai menjabat ini dari mana? Iya, contoh LHKPN ketua. Yang artinya masyarakat, advokat, wartawan bisa membuka dari situ ya? Bukan. Enggak, asal kita curigai dia dari mana itu? Dia dapat harta dari mana? Sehingga kalau diperbankan sudah bagus. Di atas 200 juta ditanya duit dari mana? Mau narik, nerima juga duit dari mana? Kalau aku advokat nggak ditanya dari mana-mana, gua advokat. Kuasanya 1 miliar kalau masuk ke rekening aku ya. Ya enggak, aku advokat. Bukan uangnya apa-apa. Ya. Oke. Ya aku bilang semoga ada yang masuk 1 M. Itu ngasih kode Pak Fajar. Nanti ada kuasa hukumnya sampai 1 miliar kan? Seperti itu. Oke, Ketua. Terakhir, Ketua. Tadi pesan-pesan terhadap penyelenggara negara tadi sudah suruh hati-hati, Ketua. Ini pesan lagi satu. Aku awasi kalian. Bagi penegak hukum, Ketua. Contoh gini, Ketua. Faktanya beberapa waktu lalu penegak hukum ada yang terlibat. Hati-hati. Ya. Apa, Ketua? Hati-hati. Enggak. Ini kan pembagian kekuasaan ini, negara ini 3 kekuasaan sama saling mengawasi. Bukan Polri, Jaksa nggak ada yang mengawasi, semua saling mengawasi. Masyarakat harus turut serta mengawasi siapapun penegak hukum, ya. Jangan laporkan. takut ya, jangan takut. Jangan takut. Walaupun itu penegak hukum ya. Jangan. Dia yang takut kita dong. Karena tadi ketika yang punya salah pasti takut. Jadi sekarang kan viral polisi-polisi. Aku bagus. Aku sayang polisi. Ya di jalan jangan gitu atuh, jangan gitu dong. Pengacara juga sama. Kita semua saling mengawasi. Agar Indonesia emas tercapai. Kayaknya aku masih hidup deh. 2050 kayaknya. Insya Allah. Amin amin. Semoga masih hidup, umur panjang gitu. Aku nggak makan uang orang tadi. Korup-korup aku enggak. Indonesia emas, kita ketemu. Indonesia emas. Terakhir ini Ketua, satu kali lagi tadi penegak hukum ya, apa yang dalam waktu dekat DPC atau PBH ya mau melakukan class action apa terhadap penyelenggaraan khususnya uang pemerintah di Kabupaten Kerawang, Ketua? Khusus keuangan, ya tadi saya sudah perintahkan monitor di semua lini. Monitor di semua lini. Semua lini. Ada sekolah-sekolah yang masuk ke kami belum dibayar. Itu tanahnya masih masyarakat punya di zaman Soeharto. Aku masih ya coba persuasif dulu. Terus tadi dalam lelang-lelang itu hati-hati. Aku tahu persis. Aku tahu persis, hati-hati. Aku sudah ini. Terus semua LSM, aku lagi PBH, sok kita bikin MOU semua LSM di Kabupaten Kerawang, semua kenal aku. Ya, sok kita berantas korupsi. Nggak bisa sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Harus bersama ya? Nggak bisa. Ya, ya artinya wajar lah dagangnya hayang untung saeutik tuh, jangan meres orang. Jangan maruk. Nah, artinya sok kita sama-sama berantas biar Indonesia khususnya Kabupaten Kerawang maju. Indonesia emas itu dimulai dari kabupaten-kabupaten, provinsi-provinsi, Indonesia emas. Saya rasa itu. Buat penutup Ketua, kalimat sedikit aja, berapa kalimat lah tentang korupsi, tentang koruptor. Hati-hati. Hati-hati, semua mengawasi kau. Ya, belum aja. Ini tadi, kalau presiden bilang semua ada di kantong aku. Skala kabupaten semua di kantong aku. Aku masih tidur aja. Ya mungkin tadi dengan adanya Prabowo, hati-hati semua di saku aku. Bukan aku mau minta lu, hentikan. Untuk koruptor-koruptor sudahlah, kalian punya gaji, punya tunjangan. Sudahlah, cukuplah, layani masyarakat. Biar berkah hidupnya. Berkah. Tadi kabupaten maju, provinsi maju, Indonesia emas. Aku ingin itu, biar anak cucu aku nyaman di negara maju. Siap. Demikian.
Oke. Terima kasih Ketua ya atas Sama-sama. waktunya. Nanti kita berjumpa lagi di Siap. sesi selanjutnya. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih tadi saya sudah berbincang-bincang dengan Ketua Pera di SAI Kabupaten Kerawang tentang korupsi. Terima kasih. Ketemu lagi di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.